Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fairuza Sumara dengan NIM G0024018 dari kelompok B6. Nah, pada video kali ini saya akan membuat laporan anatomi blok 2.2. Untuk soal yang pertama itu anatomi traktus respirasi superior. Jadi yang pertama itu diawali oleh nasus atau hidung. Nah, pada nasus ini dia memiliki beberapa osa sama kartilago. Untuk osanya dia ada os nasal, kemudian terdiri dari os maksila sama os frontal. Nah, kemudian dia juga disusun oleh kartilago, yaitu prosesus lateralis, kartilago septinasi, kartilago alaris mayor sama cartilaginous alaris minores, dan juga cartilago septinasi. Nah, terus jadi nasi ini membentuk suatu kafum, berarti kan dia memiliki apertura atau pintu. Nah, pada apertura anterior itu dia ada nares atau apertura nasalis anterior. Nah, dia ini yang ngehubungin si kafum nasi dengan lingkungan luar. Nah, terus pada bagian posterior itu ada kloana yang ngebuka ke dalam nasofaring. Nah, terus nasus ini juga dibagi menjadi 3 regio. Ada regio vestibulum nasi, dia ini di bagian dalam nares yang dibatasi sama kulit, terus dia memiliki rambut untuk nyaring udara yang masuk. Terus ada juga regio respiratoria atau regio yang paling gede yang biru ini. Nah, dia itu punya banyak neurovaskularisasi, terus dia dibatasin sama epitel respiratorium bersilia sama ada mucosel. Nah, terus pada bagian atas itu ada regio olfaktoria. Nah, dia ini ada di apex kafum nasi. Nah, pada regio olfaktoria ini dia dibatasin sama epitel olfaktorium yang punya banyak reseptor olfaktorium. Nah, terus nasi itu kan memiliki septum yang ngebagi kafum nasi dextra sama sinistra. Nah, septum nasi ini itu disusun oleh cartilago septinasi, vomer lamina perpendicularis os ethmoidal, spina nasalis os frontal os nasal, crista nasalis os maxilla sama os palatinum. Nah, terus pada dinding lateralnya nasi itu memiliki 3 lengkungan tulang yang dia itu tersusun bertingkat atau konka. Jadi ada konka superior ini, konka superior, konka media, konka nasalis media, sama konka nasalis inferior. Nah, konka nasalis ini kan bertingkat, jadi dia bakal ngebentuk kayak 4 saluran udara. Nah, yang pertama itu ada recessus sphenoethmoidalis. Terus ada recessus sphenoethmoidal ini itu merupakan muara dari sinus sphenoidalis. Nah, terus ada juga meatus nasi superior. Nah, meatus nasi superior ini juga merupakan muara dari selule ethmoidalis posterior. Nah, kemudian ada meatus nasi media. Nah, meatus nasi media ini dia memiliki beberapa bangunan. Ada bula ethmoidalis, dia itu muara dari selule ethmoidalis media. Nah, ada juga dia itu hiatus similunaris, jadi dia itu muara dari sinus maxillaris. Nah, ada juga infundibulum ethmoidal. Nah, nanti sinus frontalis sama selule ethmoidalis anterior itu bakal bermuara di sini abis dia ngelewatin ductus frontonasalis. Nah, terus ada juga processus uncinatus. Dia ini ada di kayak batas bawah dari hiatus semilunaris. Nah, terus yang paling bawah itu ada meatus nasi inferior. Nah, meatus nasi inferior ini dia itu muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, dia ini
yang ngalirin air mata dari sakus conjunctivalis oculi. Nah makanya kalau misalnya kita kayak kalau lagi nangis itu kadang ada air juga keluar dari hidung kita gitu. Nah terus ada juga sinus paranasal. Nah sinus paranasal ini dia itu terdiri dari sinus maxillaris, terus ada sinus frontalis, terus ada sinus ethmoidalis atau cellula ethmoidales, posterior sama interior, posterior sama anterior. Nah terus ada juga sinus sphenoidalis. Nah fungsinya itu buat ngurangin, kan tengkorak itu berat ya, jadi di mereka ini fungsinya buat ngurangin berat dari tengkorak itu. Terus dia juga yang ningkatin resonansi suara, terus juga penyangga terhadap trauma wajah. Terus dia juga berperan untuk pertahanan tubuh sama melembabkan atau menghangatkan udara inspirasi. Nah untuk vaskularisasinya dia itu dialirin darah dari arteri karotis interna sama eksterna. Nanti arteri karotis eksterna itu bakal bercabang jadi arteri sphenopalatina, palatina mayor sama labialis superior dan ramus lateralis nasi. Nah sedangkan arteri karotis interna itu bakal bercabang jadi arteri ethmoidalis anterior sama posterior. Nah terus pada bagian depan septum nasi itu dia bakal ada cabang-cabang dari arteri facialis, arteri labialis superior, palatina mayor, sphenopalatina sama ethmoidalis anterior. Nah nanti mereka ini bakal ngebentuk suatu plexus yang disebut plexus Kieselbach. Nah plexus Kieselbach ini yang biasanya sering terjadi epitaksis atau mimisan. Nah terus untuk inervasinya, jadi dia itu ada saraf penciuman atau special visceral afferent. Dia ini diinervasi oleh nervus olfactorius atau nervus 1 gitu. Nah terus kita lanjut ke faring. Faring ini dibagi jadi 3 regio. Ada nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Nasofaring itu dia setinggi VC1 sampai 2, orofaring 2 setinggi VC2 sampai 3. Sedangkan laryngofaring itu setinggi VC3 sampai VC5. Nah, terus ada beberapa bangunan di nasofaring. Sebelumnya nasofaring ini juga berfungsi sebagai respirasi kan. Nah, dan itu dari kavum nasi ke nasofaring itu dihubungin sama koana. Nah terus di nasofaring itu ada opte atau ostium pharyngeum tubae auditivae eustachi. Nah ostium ini itu merupakan pintu masuk dari tuba auditiva yang menghubungi nasofaring sama kavitas timpanica di telinga. Nah terus ada tonsila pharyngea. Pembesaran dari tonsila pharyngea ini biasanya disebut sebagai hipertrofi adenoid. Nah terus ada juga torus tubarius, ada torus levatorius, sama recessus pharyngeus. Nah terus lanjut ke orofaring. Di orofaring ini dia ada beberapa bangunan juga. Jadi orofaring ini kan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Jadi dia itu dipisahin sama isthmus faucium. Nah pada orofaring itu ada beberapa bangunan kayak arcus palatoglossus yang merupakan desakan dari, dia ini terbentuk dari desakan musculus palatoglossus. Nah ada juga arcus palatopharyngeus yang juga merupakan desakan dari musculus palatopharyngeus. Terus ada fossa tonsillaris yang bakal ditempatin sama tonsila palatina. Terus ada vallecula epiglottica yang merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Oke, lanjut ke laryngofaring. Laryngofaring itu dia memiliki bangun berupa fossa piriformis.
Kalau tadi vallecula epiglottica itu tempat menampung benda tumpul yang tertelan, nah fossa piriformis itu tempat tertampungnya benda tajam yang tertelan. Nah terus selain fossa piriformis, laringofaring itu memiliki aditus laringis. Dia ini pintu masuk ke laring. Jadi dia ada di dinding anterior laringofaring. Nah, untuk vaskularisasinya, dia itu pada bagian atas dia divaskularisasi oleh arteri karotis eksterna yang nanti akan bercabang jadi arteri maxillaris, arteri facialis, arteri palingnya ascendens, sama arteri lingua. Nah, sedangkan pada bagian bawah dia ini diinervasi dari truncus thyrocervicalis arteri subclavia. Nah, yaitu arteri thyroidae inferior. Nah, terus inervasinya dia ada dua, ada sensorik sama motorik. Untuk sensorik dia itu diinervasi oleh nervus glossopharyngeus, sedangkan motoriknya dia diinervasi oleh nervus vagus. Oke, kita lanjut ke laring. Jadi laring itu saluran fleksibel yang berada setinggi VC3 sampai VC6 ketika dia pada posisi istirahat. Nah, terus laring ini dia disusun oleh beberapa kartilago. Ada kartilago tiroidea, ada cricoidea, terus ada kartilago epiglotis, kartilago artenoidea, kartilago corniculata, kartilago cuneiformi, sama kartilago tritidea. Nah, kartilago tiroidea itu kan kartilago terbesar yang ada di laring. Nah, nantinya pada pria, kartilago ini bakal membentuk prominensia laringea atau Adam's apple. Karena pada pria dia bakal ngebentuk sudut 90 derajat. Jadi dia lebih tajam, sedangkan pada wanita itu 120. Nah, terus laring ini juga memiliki beberapa kavitas. Dia ada bangun-bangun penting di kavitas laringis ini. Nah, yang pertama itu ada plica vestibularis atau pita suara palsu. Terus ada rima vestibuli, ada plica vocalis atau pita suara asli, sama rima glottidis. Rima glottidis ini itu celah di antara dua plica vocalis dexter sama sinister. Nah, terus ada ventriculus laringis. Nah, terus di laring itu juga ada jaringan lunak, ada ligamen pada ligamen ad membrana extrinsic itu dia ada membran tiroidea, ligamentum hyoepigloticum, ligamentum cricotracheal. Nah, sedangkan pada intrinsik itu ada membran quadrilunaris, terus ada membran cricoidea sama conus elasticus. Nah, terus ada beberapa bentuk dari rima glottidis, yaitu yang tadi celah bukaan antara pita suara. Nah, jadi selama pernapasan normal dia itu muskuli laringnya itu bakal berelaksasi. Jadi dia ngambil kayak posisi sempit kayak di gambar yang A ini. Ini dia bentuk celah kecil ini. Nah, terus kalau misal inspirasi dalam itu ada ligamentum vokal bakal diabduksi oleh musculus cricoarytenoid posterior. Jadi dia bakal ngebuka rima glottidis selebar-lebarnya membentuk layangan terbalik kayak gini di gambar yang B. Nah, terus ketika fonasi otot-otot
arsenoid itu bakal ngeadduksi kartilago arsenoid. Nah, jadi udara itu bakal kayak maksa masuk dan ngasilin suatu nada kayak di gambar yang C ini. Nah, terus kalau misalnya kita berbisik, ligamen vokal itu bakal diadduksi kuat oleh si musculus cricoarytenoid lateral. Nah, tapi musculus arytenoid ini itu bakal relax, jadi ngemungkinin udara itu lewat di antara tulang rawan ini di sini. Tulang rawan arytenoid. Oke, di gambar D ini itu. Nah, terus untuk vaskularisasinya dia itu divaskularisasi oleh arteri laringeal superior, laringeal inferior sama cricotiroidea. Nah, mungkin cukup sekian untuk laporan yang pertama.